Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti, nomor absen 28, kelas 11 PS1. Kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana yang sedang mewabah di Indonesia, yaitu Corona. Sebelumnya marilah kita membahas tentang pengertian mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam atau natural disaster maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia atau man-made disaster. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembangunan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, dan lain-lain. Lalu, apakah tujuan diadakannya mitigasi? Yang pertama adalah meminimalisir risiko dan atau dampak yang mungkin terjadi karena suatu bencana. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan di suatu tempat. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana tersebut. Lalu, apakah jenis-jenis mitigasi? Jenis-jenis mitigasi ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan prasarana fisik dengan spesifikasi tertentu dan memanfaatkan teknologi. Contoh penggunaan teknologi misalnya pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir, penggunaan alat deteksi gunung berapi, membuat struktur bangunan tahan gempa, penggunaan sistem peringatan dini untuk memperingatkan adanya kemungkinan gelombang tsunami. Mitigasi struktural ini lebih mengedepankan tindakan mengurangi kerentanan terhadap bencana, yaitu dengan cara melakukan rekayasa bangunan yang tahan terhadap bencana. Dengan begitu, maka struktur bangunan dapat bertahan dalam menghadapi bencana atau hanya mengalami kerusakan yang tidak membahayakan manusia. Yang kedua, mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Contohnya larangan membuat sampah di selokan, mengatur tata ruang kota, mengatur kapasitas pembangunan masyarakat. Intinya, mitigasi ini lebih berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan yang tujuan untuk mencegah terjadinya risiko bencana. Mengacu pada arti mitigasi tersebut, adapun beberapa dalam kegiatan mitigasi. Yang pertama, mengenalkan dan memantau risiko bencana, merencanakan partisipasi penanggulangan bencana, memberikan kesadaran bencana pada masyarakat, melakukan upaya fisik, non-fisik serta mengatur penanggulangan bencana, mengidentifikasi dan pengenalan sumber ancaman bencana, memantau pengelolaan sumber daya alam, memantau penggunaan teknologi tinggi, mengawasi pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, apakah virus corona itu? Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Lalu, apakah ciri-ciri jika terpapar virus COVID-19 tersebut? Untuk kasus infeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi, ciri-ciri sakit bisa bervariasi, mulai dari sakit ringan hingga sakit parah. Laman Kemenkes juga menginformasikan beberapa ciri-ciri orang terinfeksi virus corona, seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan juga letih lesu. Namun juga ada beberapa pasien yang mengalami virus corona tetapi tidak menimbulkan gejala apapun. Gejalanya adalah CDC percaya pada saat ini gejala virus corona dapat muncul hanya dalam masa inkubasi 2 hari atau selama 14 setelah paparan. Lalu tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari penyebaran virus? Yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik, terutama di tempat umum. Yang kedua, hindari kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, tetap berada di dalam rumah ketika sakit. 4. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kelima, kenakan masker jika sakit. Yang keenam, bersihkan dan lakukan disinfeksi pada tempat atau benda yang sering disentuh
itu setiap hari. Jika permukaannya kotor, langsung dibersihkan dengan cara menggunakan deterjen atau sabun dan air sebelum disinfeksi. Yang pertama adalah menghindari kerumunan. Sekian informasi mengenai mitigasi corona yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terhindar dari virus yang sedang mewabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.